Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma 'azzamahu mu'azzim wa sara ilaihi ragibun muta'allim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan nabra'u biha min syarakil isyraq fatujibu lana an-najata min naril halak. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Faballagha risalatahu wa addaha wa aslama amanatahu wa abdaha. Intasabat bida'watihi azharul hujaj wa indafa'at bibayyinatihi syubuhat wal lajaj. Fawarrathana al-mahajjata al-bayda wa sunnata al-gharra la yatihu fiha multamis wa la yuraddu anha muqtabis. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwatul afadil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bermajelis ilmu, dan sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ta'zimul Ilmi karya Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdillah Ibni Hamadin Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan kita masuk di Al-Maqidu Al-Awwal. Al-Maqidu Al-Awwal, prinsip yang pertama. Namun sebelum kita masuk di Al-Maqidu Al-Awwal, prinsip yang pertama, ada sebuah syair dari Al-Imam Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami wa qaddisil ilma wa arif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi wajhad bi azmin qawiyyin lan thina'a lahu law ya'lamul mar'u qadra al ilmi lam yanami. Beliau mengatakan di kitabnya, namanya Al-Manzumah Al-Mimiyah. Mungkin ada yang pernah belajar Al-Manzumah Al-Mimiyah, berarti akhirnya mim. Beliau mengatakan, ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Wahai penuntut ilmu, janganlah kamu mencari ganti dari ilmu. Faqad dhafirta, maka sungguh kamu telah mendapatkan keberuntungan. Wa rabbil lawhi wal qalami, demi Rabb lauh dan qalam. Wa qaddisil ilma wa'rif qadra hurmatihi. Wa qaddisil ilma, dan muliakanlah ilmu, wa'rif qadra hurmatihi, dan kenalilah kemuliaan ilmu itu, fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi, dan konsekwenlah dalam perkataan, perbuatan dan adab. Wajahad bi azmin qawiyyin lan thina'a lahu, bersungguh-sungguhlah dengan azam yang kuat yang tidak berpaling. Law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami. Law ya'lamul mar'u qadral ilmi lam yanami. Sekiranya seseorang itu mengetahui kedudukan ilmu, niscaya dia tidak akan tidur. Sekiranya orang itu mengetahui kedudukan ilmu, niscaya dia tidak akan tidur. Nah, tapi kita masuk di Al-Maqidul Awal. Monggo yang baca siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa rafa'a qadrahu. Al-Maqidul Awwalu tathiru wi'a'il ilmi wa huwa al-qalbu, fa inna likulli matlubin wi'a'an wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu. Wa wasakhal wi'a'u yu'akkiruhu wa wasakhal wi'a'i yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fihi bihasabi dhaharatul qalbi yadkhuluhul ilmu wa idasdadat dhaharatuhu isdadat qabiliyatuhu lil ilmi wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbah inna safa zujajuhu sa'at anwaruhu wa in latahathul awsahu kasafat anwaruhu. Barakallahu fikum.
Al-ma'qidul awal, prinsip yang pertama, tathiru wi'a'il ilmi. Tathiru wi'a'il ilmi. Tathiru, membersihkan, wi'a'il ilmi, wadah ilmu, membersihkan wadah ilmu. Tathiru wi'a'il ilmi. Ini namanya tarkib apa namanya? Tarkib apa namanya? Hah? Idhofah ya? Idhofah. Apa itu idhofah? Mudhof ini. Ya apa? Idhofah itu apa? Bahasa mudahnya adalah menggabungkan dua isim atau lebih. Menggabungkan dua isim atau lebih. Contoh yang satu isim, contoh yang menggabungkan dua isim, rahmatullahi, rahmah sama Allah, ini kan dua isim. Nah, hukum mudhaf apa? Hukum mudhaf. Hah? Syarat mudhaf ya. Syarat mudhaf ada berapa? Nah, ada 3. Yang pertama, tidak boleh tanwin. Yang kedua, tidak boleh ada alif lam. Yang ketiga, nakira. Tidak boleh ada nun tasniyah atau nun jamak. Tathiru, maka dibaca tathiru. Wadah? Ini mudhaf. Mana mudhafun ilaihi hukumnya? Majrur ya. Di antara tanda jar adalah kasrah ya, maka dibaca rahmatullahi. Hi itu masih dibaca hi ya. Majrur kan? Rahmatullahi. Ini yang dua isim. Tapi bisa juga 3 isim. Contohnya seperti ini, tathiru wi'a'il ilmi. Ya, ada berapa isim di sini? 3. Menggabungkan 3 isim. Maka isim tathiru sebagai mudhaf. Enggak boleh tanwin kan? Tathiru. Tidak boleh ada alif lam. At-tathiru ya, enggak bisa. Kemudian wi'ai sebagai mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Kemudian dia juga sebagai mudhaf. Dia juga sebagai mudhaf, maka wi'ai enggak boleh bertanwin. Kemudian mudhafun ilaihinya mana? Al-ilmi, gitu ya. Tathiru wi'a'il ilmi. Nah ini. Jadi syarat mudhaf 3. Yang pertama, tidak boleh tanwin. Yang kedua, tidak boleh alif lam. Yang ketiga, tidak boleh ada nun tasniyah atau nun jamak. Dalilnya apa? Dalil. Setali apa dalilnya? Nunan talil i'raba aw tanwina mimma tudhifu dhif katurisina wa thani yajrur wan wimin aw fi idza lam yasluhi la dzaka wal la makhudha. Ada di alfiyah. Al-maqidul awwalu, prinsip yang pertama, tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan wadah ilmu. Bila ada yang bertanya, wadah ilmu itu di mana? Di kecerdasan, di otak atau di hati? Di hati. Wa huwa al-qalbu, yaitu hati. Fa inna likulli matlubin wi'a'a, maka sesungguhnya likulli matlubin, bagi setiap yang dicari, wi'a'an, terdapat wadah ya. Wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu, dan sesungguhnya wadah ilmu adalah hati. Wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu. Al-qalbu sebagai apa? Hah? Al-qalbu sebagai apa? Sebagai khobar inna, ya kan? Wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu ya. Wa inna, dan sesungguhnya, wi'a'al ilmi, asalnya wi'a'ul ilmi al-qalbu kan asalnya. Wadah ilmu adalah hati. Masukin inna menjadi wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu. Dan sesungguhnya wadah ilmu itu adalah hati ya. Maka orang itu belajar bukan dengan kecerdasannya, tapi dengan hatinya. Jadi cerdas itu bukan penentu pertama dalam mendapatkan ilmu ya. Tapi lebih dari itu adalah bersihnya hati. Kemudian beliau mengatakan wa wasahul wi'ai yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fihi. Wa wasahul wi'ai, dan kotoran wadah tersebut, kotoran yang ada pada wadah tersebut, yu'akkiruhu,
akan mengotorinya, wa yughayyiru ma fihi, dan merubah isinya, merubah isi. Jadi kalau wadahnya kotor, maka isinya juga akan kotor. Kemudian beliau menyebutkan kaidah wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Wa bihasabi, dan seukuran taharatil qalbi, bersihnya hati, yadkhuluhul ilmu, maka ilmu itu akan masuk. Ya, tafriq masalah, wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Wa idza, dan apabila izdadat, bertambah. Izdadat ini isim fi'il huruf Fi'il. Izdadat Fi'il. fi'il ya, fi'il. Tahu dari mana fi'il? Karena ada tak ta'nis. Ada tak ya. Bita di alfiyah kan ada ya, bita, fa'alta, dan seterusnya. Wa idza izdadat, dan apabila bertambah. Nah, kalau ketemu fi'il, maka yang pertama dicari apa? Fa'il. Fa'ilnya ya. Wa idza izdadat, dan apabila bertambah. Apa yang bertambah? Taharatuhu, bersihnya hati, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka bertambah pula qabiliyatuhu, penerimaan hati itu, lil ilmi, bagi ilmu. Maka keadaan hati terhadap ilmu itu ada dua. Keadaan hati terhadap ilmu itu ada dua. Yang pertama, terkadang hati itu bersih, dan yang kedua, terkadang hati itu kotor. Terkadang hati itu bersih, dan terkadang hati itu kotor. Kemudian beliau memberikan permisalan ilmu itu dengan cahaya lampu. Ilmu sama dengan cahaya lampu. Lampu itu loh, apa namanya? Yang zaman dulu itu Sentir. apa namanya? Sentir. Sentir namanya. Lampu minyak. Ya, itu yang itu ya. Nah, itu kan ini apa namanya? Ada kacanya. Ada kaca kan? Ya, itu. Kata beliau nih, wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbahi. Permisalan ilmu dalam hati laksana cahaya lampu, cahaya bagi lampu ya. Jadi cahaya itu ilmu, lampu itu sebagai wadahnya. Hati itu seperti kaca, ilmu itu seperti cahaya. Bisa dipahami nggak? Ini kan lampu itu wadah kan. Nah, ini ibarat apa ini? Ibarat hati kan, wadah. Nah, lampu itu kan cahaya. Nah, itu diibaratkan seperti ilmu. In sofa zujajuhu, in apabila sofa bersih. Apa yang bersih? Zujajuhu, apabila kacanya bersih. Ini kaca lampu itu bersih. Sya'at anwaruhu, maka cahaya itu akan memancar terang ya. Tapi sebaliknya, wa in latakhathul awsahu, akan tetapi apabila latakhathu, mengotori hati itu atau mengotori kaca itu, al awsahu, kotoran-kotoran, apabila sudah lama nggak dibersihkan, kan hitam dia kan. Pernah punya lampu seperti itu nggak? Nah, hitam kan. Nah, kalau kebanyakan hitam itu kasafat anwaruhu, maka redup cahayanya. Kasafat itu kan kusuf. Kusuf artinya apa? Gerhana itu apa? Hah? Gerhana itu hilangnya sebagian cahaya atau semua cahaya. Sebagian cahaya atau semua cahaya. Itu namanya kusuf. Makanya kusuf itu artinya hilang ya. Kasafat anwaruhu, maka cahayanya tidak terang. Redup ya. Maka beliau mengatakan, faman arada hiyazatal ilmi, maka barang siapa yang ingin mengumpulkan ilmu, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, falyuzayyin batinahu, maka hendaklah dia menghiasi batinnya, wa yutahhir qalbahu, dan membersihkan hatinya, min najasatihi, dari najis hati, dari kotoran hati. Fal ilmu jauharun latif, maka ilmu itu adalah permata yang halus. Jauharun di sini Allahu a'lam yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Apakah jauhar yang beliau maksud adalah permata biasa, atau kemungkinan yang kedua, jauhar itu ya sesuatu.
Tetapi itu apa namanya, istilah ulama kalam ya. Jauhar itu zatnya ya. Tetapi biasanya beliau itu sangat menjauhi apa namanya, istilah-istilah kalam ya. Maka kemungkinan yang beliau maksudkan di sini adalah fal ilmu jauharun latif, ilmu itu adalah permata yang halus. La yasluhu, tidak akan cocok illa lil qalbin nadhib, kecuali untuk hati yang bersih. Kemudian bila ada yang bertanya apa saja kotoran hati, maka kita lanjutkan. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhati wal akharu taharatuhu min najasati syahawati. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan wa taharatul qalbi, dan bersihnya hati, tarji'u kembali ila aslaini 'azimaini, kepada dua pokok yang agung. Dua pokok yang agung. Yang pertama, taharatuhu min najasati syubuhati. Yang pertama, bersihnya hati dari kotoran syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Yang kedua, bersihnya hati dari kotoran syahwat. Maka najis hati, kotoran hati itu dua hal. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Kotoran hati itu yang pertama syubhat, yang kedua adalah syahwat. Maka apabila orang itu bisa mengontrol dirinya hingga terbebas dari syubhat dan syahwat, maka dia akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Di mulakhas fikih apa pernah kita ini? Di mulakhas fikih. Maka dia akan menjadi imam. Maka dia akan menjadi imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna, dan kami jadikan minhum, dari mereka itu, a'immatan, imam-imam, yahduna bi amrina, yang berjalan di atas hidayah kami. Kapan mereka menjadi imam? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami, berarti yakin. Ketika mereka sabar dan mereka yakin. Sabar ini akan membakar apa? Sabarnya akan membakar syahwat. Sementara yakin ini akan membakar syubhat. Maka kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, fa bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fid din. Fa bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fid din. Maka dengan kesabaran dan keyakinan, pangkat keimamahan dalam agama itu dapat diraih. Maka apabila orang itu bisa mengontrol dirinya terbebas dari syubhat dan syahwat, maka dia menjadi imam, menjadi contoh, bisa menjadi suri teladan bagi orang lain. Seperti itu. Lebih dari itu ya, ilmu juga mudah diterima ya. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya. Baik, lanjut Ustaz. Enggak usah panjang-panjang syarahnya. Yang kepanjang nanti enggak tamat-tamat bukunya. Wa lima li taharatil qalbi min sya'nin 'azimin umira bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umiru fi qawlihi ta'ala fi suratil mudaththir wa thiyabaka fatahhir, fi qawli man yufassiru thiyaba bil batini wa huwa qaulun hasanun lahu ma'khudun sahihun. Nah, kemudian beliau mengatakan walima, dan karena li taharatil qalbi, bagi bersihnya hati, min sya'nin azim, memiliki kedudukan yang agung. Oleh karena bersihnya hati itu memiliki kedudukan yang agung, umira bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membersihkan hati. Kapan diperintahkan? Fi awwali ma umir, pada perintah-perintah yang pertama kali diperintahkan kepada beliau ya. Itu di awal-awal turun wahyu itu loh. Kan wahyu yang pertama turun apa?
Al-Alaq. Al-Alaq kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian wahyu yang kedua yang turun apa? Surat Mudaththir. Nah, ini surat yang ini. Fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Mudaththir, dalam surat Mudaththir, wa thiyabaka, dan pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Ya. Berarti Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau condong ketika menafsirkan wa thiyabaka fatahhir, maka thiyabaka di sini maksudnya adalah wa thiyabaka al-batin, dan pakaian batinmu fatahhir, maka sucikanlah. Nah, pakaian batin itu apa? Yo, hati. Maka hatimu bersihkanlah hatimu dari riya, dari kesyirikan, dari kemunafikan dan seterusnya. Maka beliau mengatakan fi qauli man yufassiru thiyaba bil batin, menurut pendapat ulama yang menafsirkan thiyab, pakaian dalam ayat ini, dengan pakaian batin, ya. Wa huwa qaulun hasan, dan inilah pendapat yang bagus. Lahu ma'khadun sahih, memiliki ma'khadh, memiliki apa? Ma'khadh apa? Sumber pendalilan. Memiliki sumber pendalilan yang sahih. Dalilnya apa? Apa? Dalilnya apa ini? Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Nah, beliau mengatakan ulama yang menafsirkan thiyabaka ini dengan pakaian batin itu memiliki ma'khadun sahih, memiliki sumber pengambilan dalil yang sahih. Itu dalilnya apa? Apa dalilnya? Apa? Hah? Dalilnya apa? Jadi di wa thiyabaka fatahhir ini ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama, wa thiyabaka, dan pakaianmu, maksudnya pakaian zahir, pakaian zahir, pakaian biasa. Wa thiyabaka, dan pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Sucikan dari apa? Dari najis, sehingga kalau dipakai sholat maka sah sholatnya. Penafsiran yang kedua, wa thiyabaka, dan pakaianmu maksudnya adalah amalanmu, amalan hati, ya. Yaitu thiyabaka yang bermakna batin, ya. Dan amalanmu, hatimu fatahhir, maka sucikanlah. Nah, yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin itu wa thiyabaka yang zahir atau yang batin? Batin. Yang batin kan. Nah, beliau mengatakan ulama yang menafsirkan wa thiyabaka dan pakaianmu itu pakaian batin, ini adalah qaulun hasan, pendapat yang bagus. Lahu ma'khadun sahih, memiliki sumber pendalilan yang sahih. Apa dalilnya? Kok bisa ditafsirkan wa thiyabakal batin fatahhir? Apa? Ayat sebelumnya. Hah? Ayat sebelumnya. Ya, jadi namanya siyakul ayat. Memperhatikan siyakul ayat. Ayat ini terletak di mana? Ayat ini sebelumnya apa? Ayat ini setelahnya apa? Itu namanya apa? Siyakul ayat. Nah, kalau kita perhatikan surat Mudaththir ini, ayat pertamanya apa? Ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Berdirilah, bangunlah. Fa'anzir, berikanlah peringatan. Nah, berikanlah peringatan di sini adalah berikanlah peringatan dari kesyirikan. Qum fa'anzir. Wa rabbaka, dan Rabbmu fakabbir, maka agungkanlah. Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ai azimhu bit tauhid, agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Qum fa'anzir, berdirilah, berikanlah peringatan dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah dengan tauhid. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Nah, sebelumnya ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang tauhid dan syirik. Nah, kemudian wa thiyabaka fatahhir, setelah ayatnya apa? Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Maka wa thiyabaka ini lebih tepat ditafsirkan dengan thiyab yang batin atau yang zahir? Yang batin. Itu yang beliau katakan lahu ma'khadun sahih. Ya, Allahu a'lam. Bisa dipahami enggak? Hah? Itu namanya apa? Siyakul ayat. Namanya apa? Siyakul ayat. Jadi dalam menafsirkan itu terkadang perlu melihat kata sebelumnya, kata setelahnya itu. Contoh ya, contoh yang lain.
Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu apa yang datang, hadithul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Nah, kemudian Allah mengatakan wujuhun yauma idzin khasyiah. Wujuhun, banyak wajah, yauma idzin, pada hari kiamat itu, khasyiah, yang hina. Banyak wajah yang hina. Kenapa hina? Kenapa hina? Karena amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah ini ada dua penafsiran. Setidaknya ada dua penafsiran yang dibawakan oleh Syekh Sa'di ya. Dan dua penafsiran ini adalah ringkasan dari penafsiran yang banyak itu loh. Kita Syekh Sa'di. Amilatun nasibah ini penafsiran yang pertama, ta'ibatun fil azab. Itu karena lelah disiksa. Capek disiksa gitu. Di dunia dia kafir, leha-leha, enggak mau ibadah, di akhirat dibuat lelah. Orang beriman di dunia capek, begadang ya, belajar ya. Di akhirat santai, ya itu. Kebalikan. Maka amilatun nasibah, mereka hina karena disiksa di akhirat. Ini penafsiran yang keberapa? Penafsiran yang kedua, amilatun beramal, mereka beramal, nasibatun hingga lelah. Beramal lelah. Tasla naron hamiyah, tapi dia masuk neraka hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi di dunia dia beramal, udah capek, udah lelah, ujung-ujungnya masuk neraka. Kan ada yang seperti itu kan? Di surat Al-Kahfi kan ada. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepadamu, kabarkan kepadamu siapakah orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang yang sesat kehidupannya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun merasa sudah mempersembahkan amal yang paling baik. Jadi kan beribadah nggak mereka? Ibadah, tapi tidak terpenuhi syarat ibadah sehingga masuk neraka. Dari dua penafsiran ini, amilatun nasibah, mana yang lebih dekat? Hah? Mana yang lebih dekat? Amilatun nasibah ini pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Ya? Tinggal nyebut satu atau dua. Yang mana? Yang pertama ya? Yang pertama. Kenapa? Kenapa? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan wujuhun, banyak wajah, yauma idzin, pada hari itu. Berarti ini sedang berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat di neraka. Bukan berbicara amilatun nasibah, mereka beramal kemudian lelah di dunia, enggak. Tapi karena lelah disiksa gitu.